Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ada pekerjaan di pelanggan. Ini sepertinya radarnya macet, jadi tidak mengisi toren atau tandon. Inilah salah satu konstruksi kalau rumah-rumah zaman dahulu yang kaya ini selalu tertata dengan benar ya. Seperti ini akses ke torennya. Ya, ini teman-teman, towernya seperti ini biayanya jelas mahal sekali ya. Sekarang sudah jarang memakai seperti ini, biasanya numpang di tembok atau apa. Nah, itu ada selasarnya di samping toren, jadi orang bisa bekerja di sampingnya toren. Ada selasarnya, ada pagarnya juga. Ini ada tangganya teman-teman, saya mau naik ke atas. Sepertinya saya cek di bawah tidak nyambung radarnya, mungkin pelampungnya lepas seperti ini. Nah, ini ada pagarnya di sampingnya teman-teman. Nah, ini tentunya sangat aman kita bekerja. Seperti inilah dulu konstruksi rumah-rumah lama orang kaya ya. Kalau sekarang bikin penyangganya ini aja udah berapa juta ya, besi siku sangat mahal ya. Ini inputnya memakai galvanis 3/4. Nah, ini kemudian teman-teman yang keren ini, outputnya memakai 2 in PVC. Ternyata mantap, ini memang toren ini mas pion teman-teman. Di keluarannya memakai 2 in, tetapi jangan salah teman-teman ya, biasanya teman-teman meniru seperti ini ya, 2 in, tetapi di dratnya yang di torennya masih kecil, itu enggak pengaruh teman-teman ya, sedikit sekali pengaruhnya. Ini ternyata keren banget, memang bawaannya. Ternyata untuk yang induk ini memang apa namanya, motornya 2 in, yang sana 1,5 kalau tidak 1/4. Jadi bawaan 2 ini, ada 2. Saya baru tahu ini teman-teman, ini mantap sekali. Ini berarti mas pion. Biasanya kita kan lihat profil Tokovina, ini ternyata mas pion sudah tahu benar prinsip dasar dari plumbing. Ini memakai 2 in asli, memang apa, murnya bawaan 2 in, satunya 1,5 itu sepertinya. Ada 2 outlet, mantap sekali nih. Pantesan keluarnya di bawah sangat-sangat kencang, bahkan di lantai ini bawahnya persis ini yang 3 meter. Kalau yang di bawah sudah hampir 7 meter. Waduh, kencang banget teman-teman. Jadi bukan masalah di induk ini aja teman-teman, yang paling penting ini yang sering dilupakan ya, di awalnya yang masuk ke torennya itu juga harus besar, bukan di keluarannya sini aja. Ini untuk pengurasan, saya nggak tahu ini dipakai sebagai output juga atau tidak. Sepertinya dipakai itu untuk ini penyiraman tanaman yang ada di balkon ini, di lantai 2. Bagus sekali ini konstruksinya teman-teman. Jadi ini tetap kepakai untuk area sini. Oh ya, itu ada T-nya 1 ke buangan langsung untuk pengurasan. Jadi ini karena model stainless ini kelebihannya ada cekungan di bagian dasar, sehingga selalu bisa terkuras sampai dasarnya kalau ada kotoran. Saya cek dulu teman-teman, kenapa problemnya ini.
Iya, betul sekali teman-teman. Lampungnya putus, itu ada di bawah. Jadi kalau radar itu ya kasus amber itu luber jarang, yang sering pastinya tidak hidup karena putus. Itu memakai pemanas matahari. Tapi dengan taron setinggi ini sudah tidak pakai booster ya teman-teman, sudah cukup menurut saya ini, apalagi dengan keluaran yang besar ini power yang dibawa ke pompa. Jalur ke radarnya sudah saya bypass supaya punya air dulu pelanggannya, kemudian supaya ini tadi saya nanti nggak perlu gantol pelampungnya, itu nanti kan naik tinggal saya ambil sini. Jadi inilah kelebihan yang memakai ini penguin, itu mekanisnya yang bawah ini tuas-tuas itu memakai plastik semua. Kalau yang Dupont yang merek saya rekomendasikan yang biasanya bagus itu dari plat di sini, plat besi lah. Tapi itu punya kelemahan, yaitu berkarat. Lama-lama ini berkarat di sini, ini tidak bisa bergerak mekanisnya. Yang plastik juga punya kelemahan, yaitu patah. Tetapi biasanya plastiknya yang model seperti ini tuh bagus. Jadi saya lebih senang memakai yang plastik karena posisi di atas lembab, kena cuaca, itu lebih baik memakai yang plastik. Dan penguin ini plastiknya bagus. Ini pelampungnya sudah saya ambil. Ini ternyata bagus ya teman-teman, talinya punyanya penguin ini. Kalau yang merek lain itu hanya seperti tali sepatu gitu ya, tapi ini di dalamnya ternyata ini masih ada benang plastiknya ya, ada tampar plastiknya. Ini ya sudah cukup lama, memang wajar kalau putus, tapi ini ternyata memang beda ya. Kalau yang lain-lain ini hanya seperti tali sepatu itu. Kali ini tidak, nih di dalamnya ada ini tali plastiknya. Dan untuk penguin ini bisa dibuka ya teman-teman, bisa diisi, tapi jangan lupa nanti ditutup rapat lagi, jadi harus terisi air nih teman-teman. Jangan lupa nanti nutupnya rapat dan diusahakan yang bisa dibuka tutup itu posisinya di atas, maksudnya biar nggak tumpah gitu, maksudnya nggak punya potensi keluar. Jadi yang bisa dibuka tutup ini nanti posisinya ada di atas waktu menggantung gitu, dia yang diikat yang di atas. Jadi yang ini yang bisa dibuka ini, yang satunya tidak bisa dibuka, paten sudah permanen. Ini yang bisa dibuka nanti ada di posisi atas. Jadi seperti ini teman-teman, simpulnya ini ada di bawah ya. Jadi nanti kita tekuk ini ke atas seperti ini, dia nanti simpul itu ada di bawah ya. Itu yang benar teman-teman untuk cara merangkainya. Jadi ini tidak saya ganti, hanya talinya saya sambung lagi yang putus, sudah bisa difungsikan lagi ya, seperti itu. Jadi simpul itu ada di bagian bawah. Nah ini nanti kan ditekuk begini teman-teman, seperti ini konstruksinya yang sudah selesai teman-teman. Jadi itu simpul ada di bawah, kemudian ini ditarik ke atas, kembali dilekuk ke bawah, jadi kembali ke bawah seperti ini. Nah seperti ini nanti normalnya pemasangan seperti ini. Jadi simpul itu bukan di atas ya, nanti mengganggu ini platnya, pergerakan platnya. Ini sekalian teman-teman, mumpung perbaikan ya, itu tidak ada salahnya ini kita bongkar sekalian, kita bersihkan, ini dilepas. Nanti kalau platinanya kotor kita amplas dengan amplas yang halus, atau ini bisa dibalik, ini ditukar ke sini, tukar sini pakai yang masih baru. Itu aja, ini ditukar, ini kiri kanan, kanan ke kiri. Ngomong kita
bongkar, sekalian kita cek juga ini teman-teman, karena ini wattnya juga besar pompanya. Jadi semakin besar wattnya pompa itu, nah ini di sini kemungkinan oksidasi semakin besar ya, karena arus yang mengalir ke sini semakin besar, ampernya besar, terjadi bunga api, namanya saklar ya teman-teman. Nah ini nanti kita buka sekalian ini yang disebut oksidasi teman-teman. Nah ini bergerak, platina ini bergerak. Ini biasanya saya tinggal tukar aja, jadi yang sebelah sini ditaruh di sini. Nah nanti yang sebelah sini kan dapat barunya ya, seperti ini. Jadi yang bekas ini ada di atas, nanti yang bersih ini ada di bawah. Nah ini kita bersihkan dengan amplas yang halus, jadi harus halus ya teman-teman, karena dia butuh kontak yang semakin rapat, semakin halus itu semakin rata, semakin banyak yang kontak lebih bagus ya. Ini enaknya teman-teman ya, ada bordes ini, kita bisa bekerja di atas, nggak perlu naik turun. Nah ini teman-teman sudah saya tukar kan, kelihatan ini yang bekasnya oksidasi, yang gerak itu ada di atas ya. Itu berarti kita tukar kiri kanan gitu aja, dibalik. Kalau rusak bisa pakai yang bawah juga. Ini kencangin semua teman-teman, rapat. Yang bawah ini meskipun tidak dipakai ya akan dicek ya, dikencangin. Nanti kalau kendor ini mengganggu gerakan ini. Terus kemudian ini teman-teman, ini di plat ini ada plat yang nekuk ke atas, itu harus ada di sebelah sini ya teman-teman. Yang sini yang lurus, yang tidak ada tekukannya. Ini ada apa, nekuk ke atas ini. Itu kalau ke sini ada di sebelah sini, nanti natap ya teman, natap dengan ini. Dia harus ada di sebelah sini yang bebas. Itu aja. Nah ini tekukannya ini teman-teman, ada di sebelah sini, bukan di sebelah sini. Jadi sebelah sini yang rata, Ini kita kencangin semua. Juga kabel-kabelnya ini nanti dikencangin lagi ya teman-teman, karena ada kemungkinan kendor. Jadi saya itu tidak gampang mengganti radar ya teman-teman, belum tentu merek yang baru itu lebih bagus. Jadi yang Kido itu yang sudah 17 tahun atau 12 tahun itu pernah tidak ada masalah. Jadi hanya pelampungnya apa, kempes gitu aja, tapi mekanisnya sini lebih bagus. Jadi belum tentu yang selama ini saya lihat masih bagus ya tidak saya ganti ya teman-teman, saya perbaikin. Belum tentu penggantinya nanti lebih bagus, karena namanya merek radar semua hari ini ya nulis radar ya, kita nggak tahu radar yang bagus itu yang mana ya. Selama ini saya memakai apa, Tatsin atau Dupont, tapi saya kurang sepakat karena memakai mekanis yang plat itu punya kendala, yaitu sering berkarat. Ini perakitan sudah selesai teman-teman. Ini posisi tidak saya rubah, selalu tidak saya rubah. Kalau bawaannya begini nanti bingung kalau orangnya kita rubah, harusnya terlalu pendek ini. Tapi biar maksudnya ya cepat nyala kalau ada pemakaian, jadi ini saya biarkan saja. Nah, kita tes, tetapi ini bukan buat patokan ya teman-teman. Jadi ini kan kita gerakkan tangan ya, yang benar ya nanti biar dengan airnya sendiri itu bisa berubah nanti teman-teman. Kalau saya angkat gini ya, dia biarkan seperti itu. Jadi itu alaminya seperti itu. Nanti kalau kita seperti ini belum tentu cocok. Kadang saya tinggal pulang itu bermasalah. Ya kita akuratnya sendiri aja. Nah, ketika sudah air bawah menyentuh pelampung bawah dan pelampung atas, nah itu seperti itu simulasinya. Kita jatuhkan. Ya. Jadi lebih baik ya dicoba dengan airnya itu, ditunggulah. Itu lebih akurat teman-teman. Kemudian ini teman-teman, ini nanti perlu diikat ya. Ini yang namanya safety teman-teman. Jadi nanti kita ikat ini dengan sini, bodinya kabel ini diikat. Apa ya, karena ada kemungkinan teman-teman ini putus kabelnya ini. Nah kabel engkel ya, ini putus terus jatuh, kabelnya nempel ke inilah bahayanya. Ini stainless itu punya bahayanya di sini kalau memakai radar, jadi kita harus hati-hati. Ini kita ikat di sini,
Jadi biar kalau ada kabel putus dia tidak, ujungnya ini maksudnya tidak jatuh. Di sana juga harus kita ikat, jadi tidak ketarik. Yang namanya safety teman-teman. Ini sudah saya ikat dengan tali, jadi diikat pertama itu di kabelnya dulu, diikat paten, baru dibelikan di sini. Ini kita tes, masih belum tersentuh, kita angkat. Pelampung satu menggantung, tidak boleh hidup karena penjumlahan ya, cara kerjanya baru pelampung 2. Sama juga matinya juga begitu, pelampung bawah ke pelampung 2 mengapung, tidak boleh langsung mati. Setelah ada penjumlahan dari pelampung 1 yang mengapung juga, baru mati. Pastikan ini tuas ini belum sampai menatap menabrak atas sudah on. Jadi kalau ini sudah menatap duluan, tidak ada celahnya, ini harus dinaikkan ya teman-teman, boxnya terminal ini. Bisa dilihat teman-teman. Nah, itu saya tarik segini, masih ada celah ya, masih ada celah, itu aja. Baru jadi tidak tertahan oleh box ini. Jadi kerja radar itu penjumlahan, jadi kalau on itu juga penjumlahan dari menggantungnya 2 pelampung, kalau off juga penjumlahan dari mengapungnya 2 pelampung. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.